Berbicara pangan, berbicara hidup mati. Kalau udah berbicara hidup mati, apapun akan dipertaruhkan. Pertanian menjadi peluang. Karena untuk mengatasi COVID, kata kunci kekuatan di ketahanan pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, Agus M. Tauhid. Cukup aja Dinas Pertanian aja. Oh, Dinas Pertanian sekarang ya, Pak? Tok aja Dinas Pertanian, tok. Oke. Pak, kita kali ini akan ngobrolin soal kesiapan pangan di Banten ya, di masa COVID ini, di era COVID ini. Ini ada instruksi dari Presiden, Inpres, bahwa untuk dibuka lahan-lahan baru di setiap daerah. Kalau Banten ini kira-kira gimana, Pak, menanggapi Inpres ini? Bisa nggak sih? Oke, kalau untuk pembukaan lahan baru, sebelum ke lahan baru, ya kami pertama juga tentunya kepada intensifikasi lahan yang ada. Intensifikasi lahan yang ada bisa di lahan sawah, bisa di lahan darat ya. Untuk di lahan sawah, tentunya konsep kita percepatan pengolahan dan percepatan tanam. Ujung-ujungnya jangan sampai kehilangan momentum. Apakah itu momentum? Momentum kemarau, momentum hujan. Oke. Terus yang kedua, lahan darat yang ada sekarang. Kami mengintensifkan lahan darat yang ada, misalnya memanfaatkan lahan-lahan punya pengembang, punya perusahaan yang tanda kutip belum dioptimalkan. Seperti di Kabupaten Lebak ada 400 hektar, juga kemarin di Tangerang punya Agung Sedayu. Di situ ada kerjasama dengan TNI Polri. Tapi itu nanti instruksi Presiden itu? Dan sekarang masih di Tangerang dengan TNI Polri juga. Itu jangan pengembang. Terus kita berbicara gimana pengembangan keluar. Yes, itu sudah kami rintis juga dengan perhutani. Ya, memanfaatkan yang namanya perhutanan sosial. Jadi apa yang dikatakan Pak Presiden, Pak Jokowi juga sama yang diperintahkan juga Pak Gubernur kami kepada saya langsung menindaklanjuti hal seperti itu. Tapi berarti Banten masih ada lahan-lahan yang bisa dimaksimalkan. Sangat luar biasa, dan bahkan nanti ujung-ujungnya lahan dimanfaatkan selain juga untuk mencukupi masyarakat Banten yang cukup. Ya kita kan yang keluar juga untuk ke luar Banten seperti itu. Nah, Pak, kalau di masa COVID ini sendiri sebenarnya kondisi kesiapan pangannya Banten ini gimana sih, Pak? Oke, kalau kita kesiapan COVID, Banten sangat siap. Ya, karena berbicara pangan, berbicara hidup mati. Kalau udah berbicara hidup mati, apapun akan dipertaruhkan. Saya selaku staf gubernur berbicara bukan jabatan adalah segalanya, tapi rakyat adalah segala-galanya. Akan kami upayakan bagaimana sesuai dengan arahan Presiden Gubernur. Saya selaku Kepala Dinas yang menangani 4 subsektor. Saya ini termasuk Dinas Sapu Jagat. Sapu Jagat. Karena saya menangani tanaman pangan. Apa itu tanaman pangan? Menangani padi, serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian. Saya di tanaman pangan, ya betul. Kedua, saya juga menangani hortikultura. Apa itu hortikultura? Yang menangani tanaman sayuran, tanaman buah, biofarmaka, juga tanaman hias. Saya juga menangani peternakan. Bagaimana telur, ayam, daging unggas, susu dan seterusnya. Saya juga menangani perkebunan. Saya juga menangani sumber daya manusia. Saya juga menangani sarana prasarana pertanian. 6. Nah, sekarang kesiapan Banten berarti semua fungsi ada di saya. Maaf, saya semua. Ya selaku Kadis. Berarti fungsi koordinasi bukan lagi menjadi masalah karena semua ada di kami. Saya selaku Kadisnya. Ngomong penyuluhan ada di kami. Saya sendiri selaku Sekretaris Korlu, ketuanya Gubernur. Berarti saya menggerakkan penyuluh oleh saya, oleh kami di pertanian. Nah, sehingga kesiapan Banten itu akan nanti terlihat. Ujung-ujungnya kalaupun kita berbicara, tujuan pembangunan kan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Betul. Itu tujuan pembangunan. Kita berbicara sehingga dalam setiap tahapan pembangunan ini kesejahteraan petani menjadi tujuan utama. Betul. Nah, kami juga gerak apapun juga tujuan akhirnya
masyarakat. Siapa masyarakat? Petani yang harus sejahtera. Yang lain kan hanya alat. Betul. Ini alat peningkatan produksi. Alat. Tujuannya petani dong harus sejahtera. Dan sehingga kalau berbicara kesiapan, ini ya kalau kami katakan bahasa patriotnya harga mati. Kita kesiapan ya kami rancang. Ketika memang terjadi kemarau panjang, Banten siap? Banten untuk hal-hal antisipasi insya Allah siap. Okay. Siap di sini kita dari siap alat toolnya. Apa alat toolnya itu kami sudah menyiapkan pompa air mobile. Okay. Dan bahkan pompa sekarang masih dalam keadaan di peti, masih disegel. Ya kami siap kalaupun teman-teman kabupaten kota tadi lakukan. Akan disuplai berapa banyak kira-kira Pak? Ya hitungan kami pada angka 300 sampai dengan 500 unit kami persiapkan. Untuk tiap kabupaten kota? Untuk seluruh baik kita Banten. Kan toh tidak semua kan kita akan nanti kan sifatnya mobile. Okay. Juga gimana teman-teman dari balai besar wilayah sungai, C3, Cidurian, Cidanau, Ciujung dengan Bendung Pamarayan, kan sekarang sedang proses normalisasi. Dan sekarang sudah ada sudah menampakkan sudah mau selesai pekerjaan. Suplai air akan cepat. Oke lah kita sebelum perbaikan bangunan Bendung Pamarayan dengan salurannya, mungkin dari Pamarayan datang ke Cilegon mungkin di atas 1 hari lebih. Okay. Sekarang mungkin dalam 1 hari nyampe ke Cilegon. Itu menandakan ya kita semua perintah presiden gubernur, saya ya selaku staf gubernur wajib dong. Kita bukan hanya untuk kita presiden gubernur, saya katakan hasil akhir adalah petani rakyat Banten seperti itu. Bagus kalau mau diminum sekalian. Terima kasih. Nah Pak, kita ngomong soal bahan-bahan pokok atau apa namanya makanan pokok ya, padi atau kebutuhan. Kalau di Banten ini memang wilayah-wilayah yang lumbungnya atau daerah penghasil itu ada di mana aja sih Pak? Oke, kalau kami menyebut kita ada kalau untuk pangan padi ya. Karena kita berbicara kebutuhan pangan, pertama pangan pokok dulu. Pangan pokok adalah nasi. Nasi bahannya kan kita padi. Nah ini padi ini diproduksi oleh 4 kabupaten. Kontributor pertama adalah Kabupaten Pandeglang. Itu Pandeglang kontributor terbesar terhadap provinsi. Berapa persen? Itu hampir 32 sampai dengan 36%. 32 sampai 30. Dan bahkan juga Pandeglang memberikan kontribusi terhadap nasional hampir 1%. Angka pastinya 0,96%. Per tahun itu? Dalam per tahun masih kita stabil. Juga kontributor kedua adalah Kabupaten Lebak. Itu angka Lebak itu hampir 26 sampai 28%. Yang ketiga Kabupaten Serang pada angka 18 sampai dengan 22%. Keempat Kabupaten Tangerang pada angka hampir 10 sampai dengan 15%. Nah, keempat ini yang merupakan kontributor pangan beras terbesar untuk Banten. Dari keempat, yang betul-betul itu surplus untuk memenuhi kebutuhan kabupatennya ada 3. Pandeglang, Lebak, Serang. Tangerang sekalipun produsen karena penduduknya luar biasa banyak menjadi defisit. Nah, di Banten ada 8 kabupaten kota yang surplus ini 3 kabupaten, Lebak, Pandeglang, Serang. 3 ini subhanallah mampu mensuplai 3 yang defisit. Dalam setahun, hitungan kami dalam setahun Banten masih mengalami kelebihan produksi 105.000 ton beras. Tercover ya Pak untuk kebutuhan Banten sendiri. Dan bahkan ya kemarin juga Banten termasuk 10 besar provinsi berproduksi padi sangat tinggi di Indonesia. Banten masuk kepada kelompok 10 besar seperti itu. Kalau untuk kelompok tani Pak, gabungan kelompok tani. Kalau jumlah kelompok tani kita se-Banten itu hampir mencapai 6.500 kelompok tani yang aktif lah seperti itu. Dan inilah si kelompok tani ini yang merupakan ujung kekuatan di tingkat lapangan seperti itu. Mereka maksudnya maksimal dengan kondisi. Oke, kita juga ini perlu kita dibedah kembali. Nanti kita akan lari kepada definisi petani. Apa sih petani? Petani itu adalah bisa penggarap, bisa pemilik. Betul. Itu namanya petani loh. Nah, terus ada yang cuma menggarap tanahnya orang, ada terus yang sekarang saya harus jangan ngomong tanpa data, harus dengan data dong. Betul.
hasil kita sensus pertanian, kita ya dalam kita sensus pertanian, kita ST 2013, bahwa yang dikatakan petani di Banten itu adalah pertama penggarap. Itu penggarap jumlahnya cukup luar biasa, hampir 60% penggarap. Nah Pak, jumlah petani ini berbanding lurus nggak sih dengan produktivitasnya? Loh, kita tahu ini. Yang tadi yang katakan hampir 60% lebih itu penggarap, sisanya itu adalah pemilik. Nah, tadi yang dikatakan jumlah apa? Ulang tadi petani. Apakah berbanding lurus dengan produktivitasnya gitu, jumlah yang banyak ini? Oke, ini ya tentunya kalau kami jujur, ini belum berbanding lurus dengan efektivitasnya. Nah, tapi jangan ngomong kita eksimnya tidak efisien petani di Banten. Mungkin juga mewakili juga di Indonesia ini. Karena saya katakan status mereka itu adalah penggarap. Dan garapan mereka itu paling tinggi hanya 1,5 hektar garapan mereka. Paling besar 1,5 hektar. Bisa dikatakan tadi akan berbanding lurus tidak? Ya kagak lah. Ya kecuali kalau kita rubah dong. Kalau kita rubah petani Banten ya misalnya 70% pemilik. Ya pemiliknya penggarap, dia yang semua yang menentukan. Ya ini kan kagak. Ini si penggarap ya gimana, si pemilik gimana penggarap. Modalnya gimana penggarap. Pas begitu panen bagi hasil. Nah ini yang dikatakan, mohon maaf, titik tidak efisien di situ. Nah ini bisa jadi kendala serius nggak sih Pak nantinya? Itu bisa dong. Enggak, dalam kendala serius ya sudah kita beberapa opsi yang sudah kita perbaiki. Yang opsi diperbaiki supaya menjadi efisien itu yang tadi katakan, masuklah mereka kepada gabungan kelompok. Kalau hanya kelompok, kan hanya satu kelompok itu luas hamparannya itu paling 10-25 hektar. Yang di dalam itu kebanyakan penggarap. Kalau kita berbicara misalnya Mbak hanya punya satu Mbak misalnya sebagai penggarap 1,5 hektar. Kalau hanya padi bisa nggak hidup? Nggak mungkin juga ya. Nah makanya karena ada masa tanam dan masa ini. Nah makanya kita masuk kepada gabungan kelompok. Gabungan kelompok itu konsep yang sudah kita ada yang berjalan, ada yang tidak. Kami jujur juga ada yang tidak. Konsepnya itu kalau hanya petani mendapatkan pendapatan musiman, Mbak seorang petani penggarap 1,5 hektar. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada bencana, hasilnya dapat 3 ton. Oke? 3 ton ini masih kotor. 3 ton misalnya 1 ton keluarkan dulu Mbak modal usaha tani. Oke? Nah setelah modal usaha tani dikeluarkan tinggal dapat 2 ton. 2 ton bagi 2 dengan pemilik. Mbak dapat 1 ton. 1 ton kali harga gabah 4.000. Dapat berapa? Dan 4 itu juta. 1 ton itu juga mungkin angka ini juga ya Pak. Oke guys, saya kan gini, kita dapat 3 ton. 1 ton keluarkan modal. Oke? 2 ton bagi 2, si Mbak dengan si pemilik. Berarti Mbak secara pribadi dapat 1 ton. 1 ton kalau semua 1 ton gabah dijual GKP, gabah kering panen, harga 4.000. Berarti Mbak dapat 4 juta. 4 juta menunggu 4 bulan. Mbak punya suami, punya anak 3 orang. Cukup berapa? 1 bulan 1 juta. Itu cukup enggak 4 juta untuk 4 bulan? Betul. Nggak mungkin. Nah, makanya konsep itu gabung kita dalam sebuah koloni gabungan kelompok tani. Gabungan kelompok tani itu ya, idealnya loh. Idealnya itu nanti dia bisa dalam bentuk koperasi kita gabungannya. Kalau menjual gabah dengan menjual beras, tentunya lebih ada nilai tambah menjual beras. Hitungan ekonomi, kalau petani saja dia dari sisi on farm, petani saja dia keuntungannya paling 9%. Kalau menjual langsung. Nah, ini petani-petani kita ini katanya sih kebanyakan ini memang masih memenuhi kebutuhan sendiri aja, belum untuk diperjualbelikan. Itu benar nggak sih Pak? Enggak, saya yang belum tamat nih. Kita yang tadi dikatakan sekarang gimana tadi solusinya? Itu dalam gabungan kelompok. Dengan gabungan kelompok ada himpunan usaha gabungan di situ. Ya kita kan doronglah jangan sampai tadi yang dapat 4 juta dengan lahan 1,5 hektar. Doronglah dengan kita bantuan dengan itik petelurnya, ayam burasnya, atau yang lainnya, sehingga petani ini juga ada pendapatan yang lain. Nah tapi juga kita buka potret kita ya nanti yang secara utuhnya.
nanti ada hubungan di mana kantong-kantong pengiriman tenaga kerja dan sebagainya juga ada juga dikatakan di situ dan sebagainya. Nah terus yang tadi dikatakan mencukupi untuk pribadi, ya kalau dia tidak berkelompok, kalau dia juga tidak punya lahan atau juga lahannya sempit, ya pasti dong. Kalau dari pemerintah Pak, bentuk dukungan untuk mereka ini untuk bisa support sampai ke usaha-usaha lain yang tadi maksudnya memaksimalkan selain dari pendapatan menggarap apa? Banyak kita dukungan dari kita pemerintah untuk apakah dukungan modal usaha tani. Kita ada fasilitas KUR, kredit usaha rakyat, dari mulai kita mikro sampai kita besar. Juga kita dukungan pemberdayaan dengan kelompok wanita taninya. Nah tinggal ya sekarang yang menjadi permasalahan yang harus kita perbaiki jujur adalah sekarang bagaimana sih potret kelompok tani di Banten. Potret di Banten ada klasifikasi yang dikelola oleh kita Kementan. Klasifikasi pertama adalah kelas pemula. Yang namanya pemula bisa baru berusaha tani, bisa baru berkelompok. Itu dalam pengertiannya. Berkelompok belum bertani. Bukan, dia bisa dia dalam yang dikatakan pemula bisa dia baru dalam kelasnya baru pengenalan baru kenal. Dan juga baru berkelompok. Nah, yang betul dan mungkin juga bisa orang yang sudah piawai tapi belum berkelompok tetap masuk ke kita ke pemula. Nah, ini si kelas pemula di Provinsi Banten ini porsinya paling besar. Hampir 60%. Nah berarti gimana saya harus mampu meningkatkan PSK, jangan negatif PSK, pengetahuan sikap dan keterampilan. Pengetahuan sikap dan keterampilan. Gimana saya harus mampu merubah yang si kelas pemula yang 60% ini harus saya turunkan kelasnya menjadi tinggal 40%. Dari pemula naik kita ke kelas lanjut. Kelas lanjut ini pada kelas menengah. Ini kelas lanjut ini dia berusaha tadinya sudah dia bisa dikatakan sudah mulai visible, tapi belum bankable. Nah, kalau yang dikatakan pemula ini dia tidak visible, tidak bankable. Kalau bahasa praktis, bahasa perbankannya. Pemula. Kalau kelas lanjut dia berusaha tadinya dia bisa visible tapi belum bankable. Paham dengan bankable? Belum bisa kita jual kepada korporasi dan sebagainya. Nah, kalau ini yang dikatakan utama kita lanjut pemula lanjut utama. Nah, ini utama kelas champion. Nah, champion kita di Banten pada angka sekitar 5-10% dari 6.500. Nah, yang champion ini dia sudah visible, sudah bankable. Nah, dia ini bisa masuk kepada kredit komersial. Kalau yang kelas lanjut kredit program, maksudnya kepada KUR. Tapi jangan masukkan dong kepada pemula. Pemula ini masih baru belajar, jangan dikasih pinjaman. Pasti dia karena tidak visible, karena tidak bankable, kemungkinan gagalnya tinggi. Nah, yang si kelas pemula ini adalah kelas bantuan. Kita bantu diperhatikan. Nah, saya harapkan ada satu model kalau kita garis, yang si pemula ini adalah kelas bantuan total. Saya harapkan naik dong dia dari pemula kepada lanjut. Si lanjut ini kita masuk kepada kredit program, karena dia sudah visible tapi belum bankable. Puncaknya di sini di media dan utama, visible, bankable, masuk. Berarti apa maknanya? Jangan toh selamanya tangan di bawah dong. Betul. Dia harus bisa ciptakan tangan di atas. Jangan dong kita selamanya kelompok tanda terus kelompok bantuan. Karena juga pemerintah sangat sudah mulai menggenjot kepada program yang sifatnya korporasi. Korporasi di sini adalah gabungan usaha, gabungan kita nanti ujungnya sampai kapan dia mendapatkan bantuan. Pak, kalau pandemi ini pengaruh nggak Pak sama bantuan yang kita pandemi ini kalau berbicara cerita pandemi, mari kita berbicara kepada lingkaran pendapatan dan pengeluaran. Pada pandemi. Nah gini, kita dalam masa pandemi ini, ya kenapa si Mbak tidak bisa membayar pajak misalnya? Pak, karena produksi kami tidak seperti biasanya. Tidak biasa laku Pak. Kok kenapa? Karena kami mem-PHK orang.
Itu semua akan merupakan siklus seperti itu. Betul. Nah, tapi untuk pertanian, saya katakan justru ini sebuah peluang. Sebuah kita peluang untuk menggenjot produksi. Karena data yang kami dapat dari BPS, ya, ukuran kesejahteraan petani itu diukur dengan yang namanya nilai tukar petani. Apa sih yang dikatakan nilai tukar petani? Rasio indeks yang diterima dibandingkan dengan indeks yang dikeluarkan. Oke, kalau dia itu nilainya 100, kagak untung, kagak rugi, mending. Tapi kalau indeksnya di bawah 100, rugi. Kalau di atas 100, untung. Nah, sekarang di mana posisi Banten berada? Nah, harus tahu dong kita publik. Jangan nanti gimana petani Banten kesejahteraannya. Ini diukur oleh BPS. Ini NTP Banten ini dari bulan Februari sampai dengan Mei kita terus di atas nasional dan terus di atas 100. Nah, kita baru bisa pada bulan Maret kita kemarin NTP Banten 106,01. Sementara nasional hanya 102,09. Dan Banten peringkat ke-8. Berarti ukuran daya saing, daya beli kesejahteraan petani Banten secara nasional kita berada ke-8. Terus kalau yang menyatakan Banten miskin petaninya, gimana Indonesia yang lainnya toh? Kita pada peringkat ke-8. Bulan April kita masih tinggi 103,61. Nasional turun lagi. Kalau berarti di pandemi ini refocusing nggak dilakukan di sektor pertanian? Dilakukan, tetapi tidak serta-merta semua dong. Ada kita ya sifatnya ya sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Berapa persen? Yang sangat strategis kita karena kan kita kurangi yang sayapnya. Tapi fokus tembak langsung. Apa tembak langsung? Tujuan peningkatan produksi padi langsung aja di situ kita lakukan. Tidak ada kita seperti tidak ada pengurangan total, hanya mengurangi kita volume. Ya contoh seperti kegiatan peningkatan produksi padi umpamanya yang semulanya misalnya ada 200 hektar. Ya kita dikurangi menjadi 120 hektar. Kan di satu mata karena juga didukung oleh pusat. Nah, kalau pusat juga sama. Yang strategis tidak dikurangi, tetap dipertahankan. Ya seperti bantuan benih, pupuk tidak ada pengurangan. Masih tetap disalurkan. Sama juga seperti di Pemprov sama seperti itu. Nah, ini makanya buah-buah seperti itu karena kami ditugaskan bagaimana sampai dengan akhir tahun harus mampu menjawab bahwa pangan tetap tersedia. Nah itu Pak, juga kan stabilitas harganya ya Pak, di mana masa pandemi ini kan daya beli masyarakat tidak setinggi biasanya gitu. Kemudian gimana Pak? Oke, untuk kita harga, data yang kami dapat dari teman-teman dari Indag, justru fluktuasi punten harga padi normal sekali. Dan inflasi sangat terkendali. Memang tidak mempengaruhi sektor pertanian ya Pak? Tidak, kita justru pertanian menjadi peluang. Karena untuk mengatasi COVID, kata kunci kekuatan di ketahanan pangan. Jadi apapun modelnya, ketahanan pangan yang harus kuat. Oke lah, COVID boleh, ada COVID, ada lockdown, sebagainya. Tetapi beberapa komoditas, itu yang saya tadi katakan dengan ukuran NTP. Dari ukuran NTP juga akan nanti juga bisa dibedah lagi. Dari ke sebuah subsektor yang untung yang mana sih? Yang mana yang mengalami kerugian itu nanti muncul kita di situ. Tapi secara keseluruhan konteks ini Banten untuk pertanian dalam arti luas masih survive, masih untung. Karena memang ini mungkin stoknya pangan baik. Betul. Berarti memang tidak terlalu pengaruh mungkin ya Pak di mana? Ya kita justru pengaruhnya mendorong untuk terus peningkatan produksi. Dan kita sendiri justru untuk aktivitas manusia justru keluar masuk paling tinggi di perkotaan. Petani nggak bisa work from home juga soalnya. Kalau petani dia setiap hari berjemur di sawah itu luar biasa. Ya tapi tetap kita protokol kesehatan. Kita lihat protokol kesehatan yang paling alami ada di orang Baduy. Oh iya. Baduy mengalami ada suatu model adat hari Kawula tuh di situ itu dia tuh ada semacam lockdown sekian hari nggak boleh keluar. Itu mereka sudah melakukan seperti itu. Ada kearifan lokal itu yang justru bagus.
Nah ini juga tentunya untuk petani kita Banten, contoh tadi padi mendorong, kan kita kemarin kita panen, kita dari Bulog membeli, juga pada tanaman hortikultura, gimana permintaan buah-buahan, ini harga terus kita melejit, gimana permintaan cabai bawang, dan yang tak kalah penting permintaan komoditas biofarmaka. Apa itu biofarmaka? Untuk tanaman obat, jahe kunyit, eukaliptus, kayu putih, itu trennya luar biasa. Tapi selama ini kebutuhan itu di Banten tercukupi nggak sih Pak? Atau kita masih Oke, kalau kita terbuka untuk padi tercukupi. Untuk seperti bawang, cabai merah masih juga antar suplai, antar provinsi. Oke, Banten menghasilkan, tapi kita belum dikatakan untuk memenuhi sendiri, belum cukup. Kita suplai. Kita punya nggak Pak kebijakan yang cuma untuk per kabupaten kota aja? Maksudnya suplai antar kabupaten kota di intern Banten. Oke, itu kan kita perlu ingat yang namanya dagang ya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Betul. Kita mungkin kalau dagang kita lockdown, ini kita Indonesia lah. Ya. Sama juga Indonesia bagian dari pergaulan internasional. Oke. Apakah Indonesia hanya sifatnya tertutup? Repot juga. Mungkin ini nanti akan jadi persoalan. Pola ini bisa dilakukan melalui pola kerjasama. Sudah dilakukan pola kerjasama. Ya contohnya kota Cilegon, kebutuhan beras yang defisit dia kerjasama dengan Kabupaten Lebak. Lebak sesama juga kota Tangerang. Misalnya berasnya dengan Pandeglang, dengan Serang. Kita semua punya merek-merek dagang seperti Serang dengan jasengnya Jawara Serang. Pandeglang dengan Cimanuknya. Sekarang hampir beras semua di Banten merek Cimanuk kan luar biasa. Juga Lebak dengan Ciberangnya. Kita semua yang tadi katakan beras oke. Juga yang seperti cabai, bawang sama dihasilkan kita ya. Tapi juga kita tak kalah juga kita sudah juga punya kemampuan yang bagus. Seperti kita juga punya potensi di gula semut. Gula semut, gula aren. Iya. Itu sudah masuk komoditas ekspor. Betul. Itu luar biasa. Dia hampir setiap bulan tak kurang dari 2 ton dia ekspor ke Korea Selatan. Juga dengan kopi Banten ya. Sekarang kita kopi Banten mulai saya tata karena kopi Banten punya nilai eksotik yang bagus. Saya ambil contohnya seperti kopi Banten ini dari mana? Kopi Banten dipenuhi oleh 3 wilayah, Lebak, Pandeglang, Serang. Serang kabupaten di wilayah Cinangka, pada Rincang. Pandeglang di Pulau Sari, di Gunung Karang. Juga di kita Lebak, Lewi Damar, juga di Cimuncang, Sobang. Eksotiknya kopi Banten itu justru kopi Karuhun. Kopi Karuhun, kopi warisan kolot. Oh, warisan orang. Nah, itu justru eksotik, tinggal kami di situ melakukan peremajaan. Dan makanya cita rasa kopinya juga luar biasa. Berbeda. Nah, tinggal ya kami sekarang ya justru ingin penataan di aspek kualitas. Berbicara kopi, mungkin kami nggak ada apa ya kalau dibandingkan dengan Jabar atau Lampung. Tapi prinsip kami, kenapa tidak kita harus dimulai? Karena toh yang berangkat pertama belum tentu sampai duluan. Betul. Toh juga yang berangkat belakang belum tentu ketinggalan. Betul. Yang penting kita ada satu nilai pembeda. Nilai pembeda apa yang nggak ada, nggak ada di Lampung, nggak ada di Banten. Jangan sama-sama dong. Kita rapat kalau sama-sama seperti itu. Dan pas optimis betul kalau ini akan jadi komoditi yang baik. Luar biasa, sudah kami mulai rintis dengan eksportir, kita brand sudah kami bangun. Juga yang lain ya seperti ekspor kita manggis sudah kita mulai. Manggis Banten bagus, ekspor ke China, Australia masuk gridnya. Juga seperti pisang, juga kami juga kemarin baru berkunjung ke Kecamatan Bojong, Pandeglang, sudah mulai mengarah pisang yang packagingnya itu sudah. Kita semua tinggal kata kunci di Banten segala ada. Ada kelebihan yang tidak ada di daerah yang lain. Kita mesti bangga menjadi anak warga Banten. Kita punya ibu kota punya kita. Makanya apapun yang kita produksi, Jakarta pasarnya. Mari saya membuat kita perbandingan, kita buat perbandingan. Ya misalnya di Maluku lah menanam cabai 1 hektar. Di Banten nggak perlu 1 hektar, 1,5 hektar. Sama-sama menghasilkan cabai. Cepat mana datang ke Jakarta? Ya cepat ke kita. Banten karena dari dekat.
kita seperti buah melonnya apanya. Ya, justru dalam ini kesempatan ini ternyata muncul di situasi COVID. Situasi COVID ini kita justru mendorong tentunya kan kepada aspek kebutuhan. Aspek kita kebutuhan, dan kita Banten masih dalam posisi pertumbuhan positif. Sekalipun turun tapi masih positif. Dan pertumbuhan juga nilai pertanian di Banten masih positif. Nah, Pak Kadis, ini pertanyaan agak personal ya. Ini kan Pak Kadis ini sudah lama dan senior nih terhitungnya di bidang pertanian. Ini pensiunnya kira-kira kapan? Masih lama kalau diberi panjang umur. Amin. Ya Allah, panjang umur, selamat, umurnya barokah, dipercaya oleh rakyat, oleh pimpinan. Amin. Ya masih 6 tahun. Masih 6 tahun lagi. Masih akan konsen di bidang pertanian. Sepanjang pimpinan negara daerah membutuhkan. Buat saya kerja dimanapun juga kan toh sebuah pengabdian. Katanya dengar-dengar memang pengen ngevlog atau suka ngevlog atau pengen jadi YouTuber mungkin? Itu kan namanya kan pilihan. Betul. Orang boleh punya pilihan. Keinginan. Tapi nanti kita dari keinginan kepada pilihan. Orang kita boleh dari sekarang ingin apa saja. Tapi kita kalau kita tidak pernah tahu makhluknya kan susah. Gimana enaknya, manisnya kan? Ya kita harus dong. Nanti di situ akan timbul kepada sebuah nanti pilihan yang akan nanti kita ambil. Tapi suka memang ngambil video atau bikin video soal pertanian? Ya kebetulan sekarang di Dinas Pertanian kami juga sangat bangga punya setup yang kreatif. Dan bahkan kami juga sekarang sedang merintis membuat Distan TV. Karena kami sifatnya wajib untuk setiap lapangan hiu harus membuat video ke saya laporannya. Karena kami menggunakan filosofi, kalau mendengar aku lupa, kalau melihat aku ingat. Kalau hanya mendengar nggak saya lupa. Tapi kalau melihat dengan laporan, ini gini hari zaman now, zaman milenial, semua harus cepat dong. Betul. Saya mungkin akan lebih enak nih Pak, laporan. Coba, kalau laporannya hanya tertulis, ribet bacanya. Tapi kalau bacanya visual, ini Pak, video, udah terbayang. Iya benar. Karena di situ kita kan akan berbicara kepada, sekarang ya contoh hari ini ya, kita ada dua hal yang terjadi, kontak fisik, kontak sosial. Betul. Fisik kita selaku dua manusia berbicara tentang tema. Kontak sosialnya kita membicarakan tema. Pendengar mendengarkan itu namanya kontak sosial. Nah sekarang kita di sini ada dua, sosial dan fisik yang terjadi. Itu.